satu problematika dalam pendidikan di Indonesia adalah kurikulum pendidikan yang sering menjadi topik perdebatan karena dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Afizat, Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 2406311000063. Kurikulum di Indonesia adalah fondasi penting dalam proses pendidikan, namun pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa faktor-faktor problematika kurikulum di Indonesia antara lain: yang pertama, seringnya pergantian kurikulum. Salah satu masalah utama adalah pergantian kurikulum yang terlalu sering. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengganti kurikulum beberapa kali, dari kurikulum 2004, kurikulum 2006, hingga kurikulum 2013, dan yang terbaru, kurikulum Merdeka. Pergantian ini sering membingungkan guru, siswa, dan orang tua karena membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah. Yang kedua, kurikulum yang terlalu padat. Kurikulum di Indonesia yang sering dianggap terlalu padat dan menekan aspek kognitif tanpa memperhatikan perkembangan karakter dan keterampilan siswa. Beban belajar yang berat membuat siswa kesulitan memahami materi secara mendalam dan hanya fokus pada hafalan atau mengejar nilai. Yang ketiga, ketidakselaraan dengan dunia kerja. Kurikulum yang ada seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di pasar kerja, sehingga sulit bersaing. Kurikulum lebih berorientasi pada teori dibandingkan keterampilan vokasional atau soft skills. Yang keempat, minimnya pelatihan guru. Implementasi kurikulum baru sering terkendala oleh kurangnya pelatihan bagi guru. Banyak guru merasa kesulitan menerapkan kurikulum karena belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga pembelajaran di kelas tidak optimal. Beberapa solusi mengatasi problematika kurikulum di Indonesia antara lain: yang pertama, stabilitas kurikulum. Pemerintah perlu menetapkan kurikulum yang stabil dan tidak sering dirubah. Yang kedua, kurikulum berbasis kebutuhan. Kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pendidikan berbasis keterampilan dan mengembangkan karakter harus menjadi fokus utama. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk memastikan mereka memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Yang keempat, menyesuaikan dengan kondisi daerah. Kurikulum harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal. Sekolah-sekolah di daerah terpencil perlu mendapatkan dukungan khusus agar bisa mengadaptasikan kurikulum sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima, kolaborasi dengan dunia industri. Pemerintah perlu bekerjasama dengan dunia industri untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Kurikulumnya efektif adalah kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dengan kurikulumnya relevan dan stabil dan didukung oleh pelatihan guru yang memadai, diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal, memiliki keterampilan yang relevan, dan siap bersaing di era globalisasi. Mari bergerak bersama dalam terciptanya pendidikan inklusif agar tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi cerdas, pendidikan berkualitas, wujudkan Indonesia emas.